Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, adalah Abu Abdullah Sofyan bin Sa'id As-Sawri, lahir di kota Kufah pada tahun 97 Hijriah atau bertepatan dengan 715 Masehi. Mula-mula ia belajar dari ayahnya sendiri, kemudian dari banyak orang-orang pandai di masa itu, sehingga akhirnya ia mencapai keahlian yang tinggi di bidang hadis dan teologi. Pada tahun 158 Hijriah atau bertepatan dengan 715 Masehi, ia menentang pejabat-pejabat pemerintahan sehingga ia terpaksa menyembunyikan diri di kota Makkah. Sofyan As-Sawri meninggal dunia pada tahun 161 Hijriah atau bertepatan dengan 778 Masehi di kota Basrah. Ia telah mendirikan sebuah mazhab fikih yang bertahan selama 2 abad lamanya dan menjalani hidup pertapaan yang keras sehingga para sufi menyebutnya sebagai seorang manusia suci. Kesolehan Sofyan As-Sawri nampak sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Suatu hari ibunya sedang berada di atas loteng rumah. Si ibu mengambil beberapa asinan yang sedang dijemur tetangganya di atas atap dan memakannya. Lalu tiba-tiba Sofyan yang masih berada di dalam rahim ibunya itu mengamuk sedemikian kerasnya sehingga si ibu mengira bahwa ia sedang keguguran. Pemirsa yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa ketika khalifah yang sedang menjabat pada masa itu suatu ketika pernah melaksanakan sholat di depan Sofyan As-Sawri sambil memutar-mutar kumisnya. Setelah khalifah selesai sholat, Sofyan berseru kepadanya, "Engkau tidak pantas melakukan sholat seperti itu. Kelak di padang mahsyar nanti sholatmu itu akan dilemparkan ke mukamu sebagai sehelai kain lap yang kotor. Berbicaralah yang sopan," tegur si khalifah. Lalu Sofyan berkata, "Jika aku enggan melakukan tanggung jawabku ini," jawab Sofyan, "semoga kencingku berubah menjadi darah." Lalu khalifah sangat marah mendengar kata-kata Sofyan ini, lalu memerintahkan agar ia dipenjarakan dan dihukum gantung, agar tidak ada orang-orang lain yang seberani itu lagi terhadapku, jelas si khalifah. Dan pada suatu hari tiang gantungan sudah dipersiapkan. Sofyan masih tertidur lelap dengan kepala berada dalam dekapan seorang manusia suci dan kakinya di pangkuan Sofyan bin Uyainah. Kedua manusia suci tersebut yang mengetahui bahwa tiang gantungan sedang dipersiapkan bersepakat agar janganlah ia sampai mengetahui hal ini. Tetapi ketika itu juga Sofyan terjaga. Lalu Sofyan bertanya, "Apakah yang sedang terjadi?" Lalu kedua manusia suci itu terpaksa menjelaskan walau dengan sedih sekali, "Aku tidak sedemikian mencintai kehidupan ini," kata Abu Sofyan As-Sawri. "Tetapi seorang manusia harus melakukan kewajibannya selama ia berada di atas dunia ini."
Dengan mata berlinang-linang, Sofyan Ats-Tsauri berdoa, "Ya Allah, sergaplah mereka seketika ini juga." Pada saat itu sang khalifah sedang duduk di atas tahtanya, dikelilingi oleh menteri-menterinya. Lalu tiba-tiba petir menyambar istana dan khalifah beserta menteri-menterinya itu ditelan bumi. Benar-benar sebuah doa yang diterima dan dikabulkan dengan seketika, ujar kedua manusia suci yang mulia itu. Lalu seorang khalifah yang lain naik pula ke atas tahta. Ia percaya kepada kesolehan Sofyan Ats-Tsauri. Si khalifah mempunyai seorang tabib yang beragama Kristen. Ia adalah seorang guru besar dan sangat ahli. Lalu khalifah mengirim tabib ini untuk mengobati penyakit Sofyan Ats-Tsauri. Ketika si tabib memeriksa air kencing Sofyan, ia berkata di dalam hati, "Inilah seorang manusia yang hatinya telah berubah menjadi darah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Darah keluar sedikit demi sedikit melalui kantung kemihnya. Kemudian ia menyimpulkan bahwa agama yang dianut oleh seorang manusia seperti ini tidak mungkin salah. Lalu si tabib segera beralih kepada agama Islam. Dan mengenai peristiwa ini, khalifah berkata, "Kusangka aku sedang mengirimkan seorang tabib untuk merawat seorang yang sakit. Kiranya aku sedang mengirim seorang sakit untuk dirawat seorang tabib yang sangat besar." Demikianlah sepenggal kisah seorang ulama sufi, yaitu Sofyan Ats-Tsauri. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.